Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, langsung aja kita bahas topik yang super krusial, khusus buat kalian para mahasiswa akupunktur dan praktisi klinis. Hari ini, kita bakal menyelami panduan pembelajaran praktis yang fokus banget pada 4 titik penting di meridian Sanjiao, atau yang sering kita sebut triple energizer. Kita bakal kupas tuntas dari anatominya, presisi teknik tusukannya, dan pastinya aplikasi klinis berdasarkan keluhan pasien di dunia nyata. Siapin fokus kalian karena kita bakal bikin materi yang kelihatannya kompleks ini jadi gampang banget buat dipahami ya. Di materi kali ini, kita bakal lewatin beberapa tahapan seru, mulai dari pengantar titik Sanjiao, panduan anatomi dan teknik tusukan, ringkasan ciri khasnya, simulasi kasus klinis, kuis buat ngetes pemahaman kalian, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan praktis. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar titik Sanjiao. Kita bakal jalan-jalan melacak titiknya dari area distal menuju ke proksimal. Lanjut ke bagian kedua, panduan anatomi dan tusukan, di mana kita bakal melokalisasi titik-titik ini murni lewat panduan struktur tulang. Peta mental kita hari ini tuh asyik banget. Kita bakal ngelacak jalurnya dari ujung tangan terus naik ke area kepala. Dan ingat ya, panduan absolut kita adalah struktur tulang. Kenapa begitu? Karena otot atau lemak tiap pasien kan beda-beda, tapi tulang itu landmark yang nggak pernah bohong. Titik paling ujung atau distal kita hari ini adalah TE3 atau Sanjiao 3, yaitu Zongzu. Makna di balik namanya ini unik banget. Zong artinya tengah, dan Zu itu ibarat pulau kecil di tengah air. Makanya sering diterjemahkan sebagai pulau tengah. Secara fungsi, dia ini titik shu dari meridian Sanjiao. Kalau kalian hafal arti namanya, pasti gampang banget deh nginget fungsinya sebagai pusat penyeimbang energi. Terus prakteknya di klinik gimana dong cara nemuinnya? Gampang. Pertama, posisikan tangan pasien di bagian dorsal atau punggung tangan. Kedua, coba kalian raba sendi metacarpophalangeales jari keempat dan kelima. Nah, dari celah itu tarik sekitar 1 cun ke arah proksimal. Tepat di celah tulang itulah si pulau tengah sembunyi. Buat teknik tusukannya, lakukan tegak lurus aja. Nggak usah dalam-dalam, cukup 0,3 sampai 0,5 cun. Titik ini tuh ampuh banget loh buat ngatasin ketulian, tinnitus, sakit kepala, sampai masalah motorik atau mati rasa di tangan dan jari-jari pasien kalian. Oke, sekarang kita gerak naik sedikit ke lengan bawah. Kenalin nih, TE5 atau Waiguan. Arti harfiahnya itu gerbang luar. Tolong catat baik-baik ya, Waiguan ini punya status VIP. Dia adalah titik luo dari Sanjiao, sekaligus memegang peran super penting sebagai titik induk dari meridian Yangwei ya. Gara-gara status ganda ini, Waiguan jadi salah satu titik yang paling sering banget diresepin pas kita praktek sehari-hari. Cara nyarinya gimana? Kita pakai patokan awal lipatan punggung pergelangan tangan. Dari situ, ukur jarak 2 cun ke arah proksimal atau ke arah siku. Terus, raba deh ruang di antara 2 tulang utama lengan bawah kalian, yaitu os radius dan os ulna. Nah, kalian tusuk jarumnya secara tegak lurus di celah itu sedalam 0,5 sampai 1 cun. Ingat ya, kalau ada pasien datang dengan keluhan penyakit panas, migrain, leher kesleo, atau nyeri sendi di area lengan, nah gerbang luar ini adalah kunci utamanya. Sekarang coba perhatiin perbedaan anatomi yang super tipis ini, jangan sampai kebolak-balik ya di klinik. Kita bandingin TE5 Waiguan sama tetangga sebelahnya, yaitu TE6 Zigo, alias selokan cabang. Zigo ini adalah titik Jing. Bedanya, kalau TE5 itu jaraknya 2 cun dari pergelangan tangan, nah TE6 ini letaknya persis 1 cun di atasnya TE5. Jadi jaraknya 3 cun dari pergelangan dan posisinya sama persis di antara radius dan ulna. Perhatiin juga beda kedalamannya. TE6 itu ditusuk tegak lurus agar lebih dalam, sekitar 0,7 sampai 1 cun. Bedain jarak presisi ini benar-benar krusial loh. Nggak cuma buat hasil terapi, tapi ini juga sering jadi jebakan di ujian kompetensi kalian. Lanjut, perjalanan anatomi kita memuncak di area kepala. Tepatnya di titik TE17, Yifeng. Artinya adalah tirai angin. Ini bukan titik sembarangan loh teman-teman. Yifeng punya status istimewa sebagai titik pertemuan antara meridian Sanjiao dengan meridian kandung empedu. Pertemuan 2 jalur energi besar ini bikin Yifeng ibarat pos jaga strategis buat nanganin keluhan-keluhan berat di area kepala dan wajah. Terus cara nemuin Yifeng pakai tulang gimana? Gampang.
Cari tepi bawah atau kaudal dari cuping telinga pasien. Terus raba dua struktur keras di sekitarnya, sudut tulang rahang bawah alias angulus mandibulae, dan tonjolan tulang persis di belakang telinga, yaitu processus mastoideus. Di tengah-tengah lekukan antara dua tulang itulah letak target kita. Tusuk jarum secara tegak lurus ya, dan perhatiin rentang kedalamannya, mulai dari 0,3 sampai 1,5 cun. Kenapa rentangnya selebar itu? Karena ini sangat amat bergantung sama variasi anatomi asli si pasien dan kondisi klinisnya pas dia datang ke kalian. Masuk ke bagian ketiga, ringkasan ciri khas titik. Ini dia contekan klinis cepat buat kalian pelajari. Oke, setelah agak pusing sedikit sama detail anatomi tadi, ini dia ringkasan visualnya. Coba deh kalian perhatiin pola kedalaman tusukannya pas kita gerak dari ujung jari naik ke atas. TE3 itu lumayan dangkal, cuma 0,3 sampai 0,5. Terus makin dalam pas masuk ke TE5 dan TE6 di lengan. Dan terakhir pas di kepala di TE17, rentangnya jadi sangat bervariasi. Tabel ini juga ngerangkum status eksklusif mereka ya. Ada titik Shu, Luo, Jing, dan titik pertemuan. Percaya deh sama saya, kalau kalian hafal tabel ini di luar kepala, kalian nggak cuma aman di ujian anatomi, tapi juga bakal satset banget pas nanganin pasien di klinik. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, simulasi kasus klinis pasien. Mari kita terapin apa yang udah kita pelajari ke dunia nyata. Ngafalin anatomi emang penting banget, tapi ujung-ujungnya kan kita harus bisa nerapin ini ke pasien asli. Coba dengerin kasus ini baik-baik. Ada seorang pasien datang ke klinik kalian dengan keluhan migrain, alias sakit kepala sebelah. Nggak cuma itu, dia juga ngeluh kena tinnitus, telinganya berdengung terus, plus ada nyeri di daerah hipokondrium. Coba ingat-ingat lagi deh karakter titik yang tadi. Dari titik-titik Sanjiao yang udah kita bedah, mana sih yang paling pas buat nembak ketiga gejala ini sekaligus? Ya, bener banget. Jawabannya adalah TE5 atau Waiguan. Kenapa sih gerbang luar ini jadi pilihan absolut yang paling mantap? Soalnya, sebagai titik Luo dan titik induk Yang Wei, literatur medis klasik kita secara spesifik nyebutin kemampuannya buat ngatasin penyakit panas, migrain, ketulian, tinnitus, sampai nyeri di hipokondrium. Profil ini benar-benar cocok dan ngena banget sama keluhan pasien kita tadi kan? Lanjut ke skenario pasien kedua nih. Kali ini fokus masalahnya beda, ada di area wajah sama rahang. Pasiennya ngeluh otot wajahnya kaku atau lumpuh sebelah, istilah medisnya paralisis fasialis. Terus giginya juga sakit parah dan pipinya kelihatan bengkak. Nah loh, berdasarkan peta geografis letak titik yang udah kita bahas tadi, titik mana yang bakal langsung jadi target jarum utama kalian? Pasti pada nebak TS17 atau Ivokiong kan? Yap, 100 buat kalian. Lokasinya yang super strategis, nyempil di antara angulus mandibula dan processus mastoideus, pas di belakang cuping telinga, bikin Ifong ini jadi titik lokal paling paripurna buat ngurusin masalah saras dan struktur di area rahang dan wajah, termasuk buat paralisis fasialis dan sakit gigi yang menyiksa. Bagian kelima, kuis uji pemahaman Anda. Waktunya recall cepat, biar ilmunya nggak nguap. Kalian udah nebak dengan jago banget di studi kasus tadi. Sekarang waktunya aktif recall biar ilmu hari ini nempel kuat di memori jangka panjang kalian. Pertanyaan kuisnya agak spesifik nih, buat ngetes anatomi relasional dan indikasi klinis unik. Siap? Titik mana yang letaknya tuh bener-bener cuma 1 cum di atas Waiguan, posisinya di antara os radius dan ulna, dan punya indikasi super spesifik buat ngatasin konstipasi alias sembelit dan sakit tenggorokan. Hayo, inget gak? Jawabannya adalah T6, Zigo. Kalau tebakan kalian benar, keren banget sih. Indikasi ngatasin konstipasi ini emang ciri khas uniknya T6. Ini loh yang ngebedain dia dari titik Sanjiao lainnya di lengan bawah. Dan, bocoran sedikit nih, ini sering banget loh jadi jebakan Batman di soal-soal ujian. Terakhir, bagian ke-6, kesimpulan dan ringkasan praktis. Momen kita menguasai meridian Sanjiao seutuhnya. Nah, buat narik benang merah dari sesi bedah materi kita hari ini, ada 3 aturan emas yang wajib kalian terapkan kalau mau menguasai titik Sanjiao. Pertama, buat ngafalinnya biar tanpa usaha keras, selalu petakan dari arah distal ke proksimal. TE3 lanjut ke 5-6, baru puncaknya di 17. Kedua, akupunktur itu butuh presisi. Jangan cuma ngira-ngira letaknya. Selalu gunakan struktur tulang kayak metakarpal, perpaduan radius ulna, atau mandibula sebagai panduan mutlak kalian. Dan ketiga, jadilah praktisi yang tajam. Cocokin keluhan klinis spesifik pasien langsung dengan karakter unik dari masing-masing titik. Sebagai penutup sesi ini, coba deh renungin pertanyaan provokatif ini.
Pengetahuan teori itu cuma akan jadi senjata yang mematikan kalau kita praktikkan. Nah, gimana cara kalian buat nerapin peta mental anatomi dan teknik tusukan yang presisi ini di jadwal praktik atau sesi lab kalian besok pagi? Ingat, practice makes perfect. Terima kasih banyak ya udah antusias banget ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya dan selamat berpraktik.